Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang integral pada perhitungan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, ya kan? Kalau sebelumnya kita kemarin belajar tentang integral tak tentu, kemudian integral tertentu, maka di sini adalah aplikasi dari integral tersebut. Maka kita lanjutkan. Ya, salah satu aplikasi integral dapat digunakan untuk menghitung luas daerah ya yang dibatasi kurva dengan batas sebuah kurva atau lebih. Cara ini dilakukan karena pada umumnya luas daerah yang dibatasi kurva berupa daerah yang tidak beraturan. Bentuk luas daerah yang dibatasi kurva dapat berbeda-beda, sehingga tidak ada rumus umum yang dapat digunakan untuk menghitung luas tersebut. Sebagai solusinya, luas daerah dapat dihitung dengan integral yang bergantung pada persamaan kurva dan batas-batasnya. Luas daerah yang beraturan dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Contoh, luas persegi panjang yang dapat dihitung melalui rumus L sama dengan panjang kali lebar atau P kali L. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan X dengan bentuk menyerupai tembereng, ya. Luas daerah tersebut memiliki rumus umum yang dinyatakan dalam sebuah persamaan yang memuat integral. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan untuk temberengnya itu, kalau kita menggunakan rumus, kita menggunakan integral. Kita tidak bisa menggunakan rumus persegi panjang ataupun lingkaran. Maka ini adalah gunanya untuk kita belajar integral. Kita lanjutkan. Nah, luas daerah yang dibatasi kurva yaitu persamaan umum integral yang digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi kurva dibedakan dan sumbu X atau sumbu Y diberikan sebagai berikut, ya. Ini adalah persamaannya. Untuk daerah yang pertama, yaitu daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B dibatasi sumbu X. Maka gambarnya adalah seperti itu. Kemudian rumusnya L sama dengan fx, ya, integral dari fx dx dengan batas A sampai B. Terus kemudian untuk daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di bawah sumbu X, maka letaknya harus gambarnya di bawah sumbu X. Nah, di situ untuk luasnya kita kasihkan negatif di depannya, sehingga fx, ya, integralnya dengan batas A sampai B. Sehingga apa? Ketika di depannya dikasihkan negatif, maka hasilnya dari luas tersebut atau luas daerah tersebut tidak akan menjadi negatif, pasti selalu positif. Kemudian luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kanan sumbu Y. Kalau di sana di kanan, ya, nilainya juga positif, ya. Di situ rumus umumnya seperti itu, ya. Kalau tadi terhadap sumbu X, ya, diintegral terhadap dx. Kalau sumbu Y maka diintegral terhadap dy. Dengan L, ya, sama dengan fy atau fungsi y diintegralkan terhadap y, kemudian dengan batas bawah C dan batas atas D. Kemudian untuk daerah yang dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kiri sumbu Y, kalau letaknya di kiri maka nilainya juga negatif, ya. Tapi karena di sini kita berbicara dengan luas daerah, tidak mungkin luas daerah itu bernilai negatif, sehingga rumusnya adalah L sama dengan negatif dari dengan batas C sampai D dengan fungsi Y diintegralkan terhadap dy, ya. Kalau sebelah kanan positif, kalau sebelah kiri nanti ada negatifnya. Kalau pada sumbu X yang di atasnya positif, ya di bawahnya dikasih negatif. Sehingga, nah, kita buat contoh soalnya, ya. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Tentukan luas daerah, ya, kurva Y sama dengan X kuadrat yang dibatasi X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Nah, kalau kurvanya kalau digambar itu seperti ini, ya. Ini adalah gambarnya. Nah, maka kita harus membuat bagaimana menentukan luas daerahnya. Nah, ini kemudian kita buat integralnya dahulu, ya. Integralnya kita buat dengan fx-nya yaitu x kuadrat dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 3. Oke. Nah, ini integralnya, ya,
fx dengan batas bawah A kemudian batas atas B, sehingga x kuadrat batas bawahnya 2, batas atasnya 3. Ketika ini diintegralkan, maka x pangkat 2 ketika diintegralkan menjadi 1/3 x pangkat 3. Kemudian 1/3 di sini setiap x-nya ya, x-nya x pangkat 3, berarti untuk batas atasnya x diganti 3, 3 pangkat 3 hasilnya 27, kemudian batas bawahnya 2, maka 2 pangkat 3 hasilnya 8, sehingga kita ketika dikalikan 27 ya dikurangi 8 kemudian dikalikan 1/3, maka hasilnya adalah 19/3. Nah, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.